4 tahun lalu, kalau misalnya kalian nggak beli Starbucks setiap hari, kalian bisa nabung sekitar 1,5 juta. Lalu jika 1,5 juta tersebut dialokasikan ke anjing ini, kalian bisa beli mobil sekarang. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video YouTube yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif manajemen waktu, kreatif keuangan, kreatif negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan gue bahas di channel ini. So, buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Hari ini gue bakal ngebahas sesuatu yang lagi hot banget, terinspirasikan dari interaksi-interaksi gue di IG, di TikTok, di Twitter, apapun itu kayaknya semua ngomongin Doge atau Dogecoin. Dan gue rasa pas banget gue ngomongin ini sekarang karena 20 April ini adalah Doge Day sedunia. Sebegitu gilanya komunitas Doge ini sampai ada hari yang didedikasikan untuk Doge. Disclaimer dulu, ini bukan investment advice, tapi gue lebih coba nge-breakdown apa itu Doge buat kalian lebih ngerti. Informasi yang kalian dapat dari video ini bukan untuk keputusan investasinya kalian. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan duitnya kalian, jangan kaitkan ke video ini. Apa sih itu Dogecoin? Cara spellingnya gimana? Doge? 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 Gue jujur sampai sekarang masih belum tahu, tapi gue ngomongnya Doge. Dimana simpelnya dia adalah cryptocurrencies, mata uang kripto atau lebih awamnya dibilang mata uang digital. Konsepnya kripto itu apa sih? Gue masih belum ngerti. Contoh, rupiah, dolar, atau renminbi itu adalah fiat currencies, dimana itu adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Nah, pada tahun 2008, pas terjadi financial crisis di Amerika Serikat, ada seseorang dengan alias Satoshi Nakamoto, dia pengen coba ngubah itu semua, karena dia berasa krisis itu terjadi karena kelalaiannya si bank. Oleh karena itu, dia ciptakan Bitcoin, di mana itu sistemnya adalah peer-to-peer. Definisi peer-to-peer adalah antara A dan B, tidak ada penengah. Biasa kan ada bank. Ini nggak ada lagi penengah. Penengahnya adalah sebuah sistem atau teknologi yang dibilang blockchain teknologi. Jadi bedanya apa cryptocurrencies dan fiat currencies? Fiat currencies, contoh kalian punya 1 juta dan kalian tabung. 1 juta di tahun 2021 dan 1 juta di tahun 2050 pasti akan beda buying power-nya. Oleh karena itu, dibilang sifatnya fiat itu adalah inflationary. Dilawan dengan Bitcoin, di mana itu ada finite supply, ada supply terbatas, which is cuma ada 21 juta Bitcoin yang bisa di-mining, yang ada di dunia ini. Makin lama, harganya akan makin naik. Makanya Bitcoin ini sering dikorelasikan sebagai emas versi digital. Sifat Bitcoin ini adalah deflationary. Semakin lama, semakin tinggi nilainya. Itu originnya kripto. Nah, dari Satoshi ini mulailah lahir koin-koin berikutnya. Dan per hari ini kalau kita lihat di coinmarketcap.com, total ada 4.774 koin. Dan salah satunya adalah Dogecoin. Apa yang bikin Dogecoin itu spesial? Pertama kita harus tahu dulu originnya. Jadi di tahun 2013, hype kripto tuh lagi tinggi banget di Amerika Serikat dan banyak banget orang bikin koin-koin tersendiri. Oleh karena itu Jackson Palmer, pegawai Adobe, dia mau sarkas buat orang-orang yang berlomba-lomba bikin koin sendiri. Dia mikir, ini orang pada ngapain sih bikin koin-koin sendiri? Ini gue juga bisa nih bikin koin sendiri nih. Terus gue kasih muka Shiba Inu di dalam koin tersebut. Ya deh anjing. Lucu lagi. Abis itu dia ketemu partnernya, Bill Marcus, yang kerja di IBM. Dan entah bagaimana caranya, 8 tahun kemudian masih survive. Dan sekarang jadi peringkat koin kelima in terms of market cap. Itu originnya. It came from a joke. Yes, a joke. A literal joke. Lelucuan. Dogecoin itu terasa unik karena dia itu kayak komunitas internetnya tuh banyak gitu. Kayak banyak orang di internet yang suka sama Dogecoin. Di-compare sama beberapa kripto lainnya, banyak yang bahkan pakai influencer untuk promosiin koin tersebut buat market cap-nya, untuk kapitalisasi pasarnya makin tinggi. Di compare sama Dogecoin, di mana komunitasnya itu udah kuat sendiri, nggak usah sampai bayar influencer. Orang ngomong sendiri bahwa dia tuh punya Dogecoin. Apa sih spesialnya Doge ini? Satu, yang pasti Elon Musk. Orang terkaya di dunia suka banget nge-tweet Dogecoin ini. Bahkan kalau misalnya kita coba nge-breakdown tweetnya Elon Musk dengan fluktuasi harganya Dogecoin, itu terlihat setiap kali dia tweet selalu harganya naik. Lalu ada memes army, di mana orang-orang berlomba-lomba bikin memes yang lucu terhadap Dogecoin tersebut. Bikin kayak seakan-akan ini sesuatu yang fun nih, kayak komunitasnya kena nih, kayak gue pengen ikut karena gue pengen masuk ke komunitas tersebut. Masih banyak banget beberapa platform besar belum bisa beli Dogecoin. Contoh adalah Coinbase di Amerika Serikat. Dia barusan IPO dan punya 50 juta user lebih, tapi 50 juta user tersebut tidak punya akses ke Dogecoin. Orang-orang bermimpi kalau misalnya Dogecoin ini terakses ke 50 juta orang tersebut, makin lama makin naik harganya. Itu harapannya mereka. Kontranya apa terhadap Dogecoin ini? Bear case-nya apa? Ada report yang bilang bahwa ada satu whale yang megang 28% dari Dogecoin tersebut. Kenapa ini signifikan? Karena 28% ini
udah bisa jadi penggerak pasar. Kalau misalkan dia mendadak jatuhin harganya, bisa aja gitu. Lalu pada bilang supply-nya kebanyakan, karena setiap harinya satu blok itu butuh 1 menit. Setelah kita mining, kita akan dapat 10.000 koin. Jadi kalau dihitung secara matematika, kurang lebih kita bisa dapat 5 miliar koin setiap tahunnya. Di-compare sama Bitcoin, di mana itu ada end supply-nya, bahwa bisa jadi scarce, bisa jadi sesuatu yang langka. Di-compare dengan Doge, di mana tiap tahunnya akan selalu produksi koin baru. Bro, gue pengen ikutan. Gimana cara belinya? Gue nggak bisa rekomend satu platform, tapi gue rekomendasikan buat kalian bener-bener tahu dulu itu platform itu nge-tradingin kalian, atau beneran kalian bisa simpen koin tersebut ke crypto walletnya kalian. Jadi, untuk kalian bener-bener punya Dogecoin, kalian harus punya namanya dompet digital. Karena ini uang digital, masuknya ke dompet digital juga. Ada beberapa platform seperti contohnya Robinhood di Amerika Serikat, itu mereka tidak punya walletnya. Mereka cuma exchange. Jadi setiap kali orang beli Dogecoin, itu Robinhood yang beliin. Jadi Dogecoin yang dibeli sama orang itu atas nama Robinhood, di walletnya Robinhood. Kayak seakan-akan second hand-in Dogecoin tersebut. Bro, konklusinya apa? Beli atau nggak beli? Secara alam, kripto itu sangat volatile di-compare dengan instrumen finansial lainnya. Contoh saham. Kalau misalnya kita beli saham perusahaan A kan bergerak di suatu bidang, di mana perusahaan bidang tersebut menghasilkan uang, menghasilkan omset. Di mana di akhir tahun, kalau misalnya menguntungkan, bisa bagi dividen ke pemegang-pemegang sahamnya. Berarti ada nilainya. Sedangkan di-compare sama kripto, nggak ada tuh namanya intrinsic value-nya, nggak ada. Benar-benar layaknya mata uang fiat currency kita. Tapi fiat currency sudah dipakai ratusan tahun, Dogecoin baru dipakai 8 tahun. Dan cryptocurrency sangat volatile, resikonya sangat tinggi, hati-hati, kalian bisa naik cepet banget dan bisa turun juga cepet banget. Again, ini bukan investment advice, ini bukan investment channel. Gue rasa sangat tidak bijak buat kalian mendapatkan nasihat investasi dari YouTube, terutama dari orang seperti gue. Tapi intensi gue untuk bikin video ini, untuk kalian tahu, apa sih nih yang bikin hype terhadap Doge ini? Apa sih cryptocurrency? Karena gue notice makin hari makin banyak orang yang ngepom-pom Doge tersebut. Jadi gue harap kalian dengan informasi ini kalian bisa bertindak secara rasional demi kepentingan kalian sendiri. Tapi gue pribadi, gue mau ngikutin secara fun-nya aja. Definisi fun gue apa? Jadi gue berasa gue ada alokasi uang yang gue berasa gue hilang nggak apa-apa. Mungkin kalian boleh ikutan fun-nya secara minimum. Definisi minimum gue apa? Alokasikan sesuatu yang sangat minimum, dimana kalau misalkan itu hilang juga nggak apa-apa. Contoh, kalian nggak minum Starbucks selama 30 hari ke depan, kalian mungkin bisa dapat 1 jutaan dari sana. Dan abis itu kalau beneran terjadi yang orang-orang bilang bahwa Doge bisa melewati Bitcoin, layaknya orang-orang bilang US dollar bisa dilewati oleh renminbi, mungkin kalian bisa beli mobil dari uang Starbucksnya kalian. Buat kalian yang udah keburu kecebur, berharaplah Elon Musk tweet terus terhadap Dogecoin. Dan percayalah, namanya nasib itu suka dengan yang ironis. Like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Bye-bye. The point is that Dogecoin was invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency, and that's why I think there's like an argument like fate loves irony. Like the most entertaining outcome is the most what would be the most ironic outcome? That the currency that was invented as a joke, in fact, becomes the real currency.